Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi ya, pas ada sebuah mediasi yang ternyata itu sebenarnya bukan mediasi melainkan intimidasi ya terhadap seorang wanita yang bernama Novi. Nah, setelah itu Novi berdiri, sebelumnya dia mengatakan maaf saya tidak setuju dan kemudian dia berdiri dan kemudian dia berlalu dari tempat itu. Hanya diikuti oleh satu PH-nya yang bernama Gary. Nah, saat itu Agus menangis lagi ya. Dia menangis dan dengan murka sekali Agus itu mengatakan, aku sakit, aku seorang buta, gitu ya. Dan gimana ya, aku tuh berkali-kali ya, aku tuh pasti kalian juga lah ya, kita tuh berkali-kali ngelihat orang yang sedih di dalam layar kaca, entah itu layar kaca TV kayak layar kaca hampir kecokot, layar kaca TikTok kayak pokoknya layar kaca lah ya, pokoknya kita tuh ada di mereka itu kita melihatnya di dalam kamera lah ya. Nah, kita tuh kalau ngelihat orang-orang yang nangis atau sedih, kita pasti mewek ya, Bo ya. Tapi di Agus ini entah kenapa ya, aku nggak bisa bohong gitu loh. Aku tuh nggak bisa bohong kalau ketika aku mendengarkan Agus nangis tuh aku kayak, alah biasa aja gitu loh. Kayak nggak ada getar sedikit sehalus-halusnya pun nggak ada dalam hatiku. Ya, eh, biasanya tuh Madam Suki ya kalau melihat orang-orang yang seperti itulah ya, ibaratnya korban apa, kayak korban seorang ibu dijambak oleh suaminya gitu, kita nggak kenal ya. Tapi ketika ibu itu ngomong, itu kita hanyut ya, nangis ya. Ini enggak loh, gimana ya? Jadi gimana ya? Ya itulah kadang-kadang Madam Suki itu ya kita sama lah ya pastinya ya punya perasaan gitu. Pasti ketika kita melihat hal seperti itu kita melihat sambil nyanyi kali ya. Pilu rasa hatiku sejak kau tinggalkan aku pedih. Gimana ini? Dalam hatiku kau pergi tanpa pesan. Aduh maaf ya, suaranya kurang latihan. Kebayang nggak? Kita nyanyi sedih, tapi kita ketawa ngakak. Nah, jadi kayaknya lagunya pas dinyanyikan Agus kali ya, karena kan ya itu tadi dia pilu, dia sedih karena ditinggalkan Novi ya. Kan uangnya ada di Novi. Salah, uangnya itu bukan di Novi. Uangnya itu ada di Densu. Bener nggak sih? Aduh, oke lah. Jadi Agus. Jadi Densu juga dengan gayanya yang santai mengatakan, kan Agus itu sudah ada yang membantu. Yang membantu adalah si Pak Kris. Itu waktu itu dikasih 50 jeti, ya kan? Nah, ya udah, dia sudah ada yang membantu kok. Nah, ternyata omongan dari si Densu yang sangat rileks, yang sepertinya tanpa beban, yang kesannya bercanda, itu membuat pengacaranya Agus menjadi berang gitu, menjadi murka, itulah ya. Oke, without any further ado, aku mau bertanya nih Bang Densu. Sebenarnya Bang Densu ini benar nggak sih mau membagi-bagikan uang tersebut pada donatur? Oke ya Bang, kita lihat yuk.
Biasa, mohon izin dulu sama Sang Semesta, ya kan? Begitu. Sang Semesta itu, isi semesta itu termasuk kalian loh, ya. Oke, Bang Densu. Apakah benar Bang Densu akan mengambil uang donasi ke Novi? Oh, jadi uang itu ada di Novi, di yayasannya Novi. Tapi Densu sebagai orang yang menjadi sebuah jembatan, ya bisa ya mengambil uang itu ya. Bahkan Bang Densu bilang begini, udah ambil aja di tempat gue, ayo sertakan ininya, sertakan apa itu namanya resinya, udah ambil aja di gue. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bang Densu ini beneran nggak sih Bang? Ini ada yang murka Bang sama lo Bang. Coba Bang, kita lihat Bang. Izinkan Madam Suki melihat eh, pikiran alam bawah sadarnya Bang Densu. Hop. Oh, oh ya bener. The Tower. Oke. Matahari, oh salah. The Star, bintang. Bawah ya. Oh, yong 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 kata orang Belanda itu yong 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 ya. Kalian dengarkan Madam Suki ya. Ini kartunya Bang Densu. Apakah benar Bang, lu tuh mau mengambil uang dari Novi dan dibagi-bagikan kepada donatur? Ya, jawabannya itu positif dan ini mayor arkana semuanya yang keluar apa ini kartunya dan energinya sangat gede-gede ya. The Tower. Sebenarnya Bang Densu ini marah banget ya. Kecewa, marah dan kayak udah speechless sih sebenarnya. Speechless dengan ini gitu loh, dengan apaan sih ini gitu loh. Gua yang dari podcastnya gue kok ini jadi rame gitu loh, ya. The Tower. Jadi tapi dengan gayanya dia sebenarnya gini ya, apa yang ditampilkan oleh orang itu kadang memang berbeda ya. Densu yang kalian lihat dia orang ketawa-ketawa, dia orangnya kayak cengengesan atau senyum-senyum, ternyata dia marah banget. Berarti orang ini berhasil mengelola emosinya, ya. Tapi orang yang kadang-kadang marah, yang kelihatannya kayak gitu ya, ketika mau didatengin ciut. Nah itu kan juga banyak ya kan, banyak ya kita tahu ya. Nah, terus ini ya bukan ini sih di dalam kehidupan kita juga ada sih orang-orang seperti itu ya, gaya-gayanya yang kayak gimana-gimana gitu ya. Ngomongnya gede-gede begitu diinikan ternyata beda banget gitu kan ya, Besti. Nah, di sini ada start. Start ini ya, dia itu punya punya nawa itu yang baik sebenarnya sama Agus ya. Tapi ternyata itu tidak terjadi dan dia 1000% ingin mengembalikan uang donatur. Ini dari Densu. Dia ingin mengembalikan uang itu kepada donatur supaya masalah ini selesai sudah aman. Ya, kalaupun donaturnya nggak mau, makanya dia memberikan pilihan di dalam polling itu ada 3 pollingnya. Polling itu adalah diberikan pada Agus, diberikan pada donatur, diberikan pada Agus, dan yang ketiga ada diberikan kepada pemanfaat lain. Artinya orang yang seperti Agus. Ya, makanya ini ada 3 opsi. Ya, dan polling itu dibuat itu yang membuat adalah pengacara P atau Pablo. Ya, yang mana dikatakan katanya pengacaranya Agus bahwa pengacara P ini kabur. Kartunya udah Madam Suki lihat ya, prediksinya. Oke, jadi itu yang Madam Suki bisa intipkan. Jadi memang sepertinya Agus ini kayak menelan ludahnya sendiri sih. Kenapa sih? Makanya ya kamu atau kita semua jangan membuang ludah dan lalu kita ambil kita telan sendiri. Karena Agus kan sudah mengatakan bahwa saya tidak butuh uang itu, ambil aja. Saya butuh, saya sangat peduli dengan harga diri saya dan keluarga saya dan istri saya dan pokoknya orang tua saya dan bla bla bla, keluarga saya. Emang kalau kamu mau mengoperasikan mata kamu, ya
itu kamu bisa bilang sama dokter, dokter operasikan mata saya, ya, saya bayar dengan harga diri saya. Hey, Agus, huh? What do you talking about? Gitu kan? Dokternya bisa bilang gitu. Kamu pikir saya apa? Orang tua saya ya Agus ya, menyekolahkan saya sampai jual-jual itu, huh? Kebun. Mama saya jualan kebun sehingga saya tidak bisa bernyanyi lagi. Lihat kebunku penuh dengan bunga, kayak gitu. Terus polisi, kok bisa lari ke polisi? Terus dokter itu pastinya akan marah-marah ya kalau mau dibayar dengan harga diri gitu. Karena bapaknya aja udah jual sawah, mamanya aja udah jual kebun, bagaimana? Ya, jadi makanya kita itu sebelum membuang membuang ludah itu ya, berpikir dulu. Sekarang ini yang terjadi sama Agus seperti dia menelan ludahnya sendiri, begitu loh. Oke, sekarang apa lagi yang aku akan bahas di sini? Jadi oke ya, sekarang kita ngomongin gimana sih perasaan Agus ketika ditinggalkan Novi waktu walk out gitu. Apakah sesuai dengan lagunya Madam Suki tadi? Pilu rasa hatiku sejak Novi tinggalkan aku. Oh iya, ini salah, kartunya salah. Pedih dalam hatiku, Novi pergi, tiada pesan. Udah, Manoski mau fokus ke Agus perasaannya saat Novi walk out ya. Trust. Waduh, sebentar ya, sebentar. Manoski harus bacain ke kamu 3 kartu. Gelap. Kartunya Agus gelap. Promises. Oke. Can I read for you? Oke, aku read ya. Jadi begini. Pada saat Agus ditinggal sama si Novi dan Novi walk out dari tempat itu, ada perasaan yang gimana ya? Dia itu sangat percaya diri si Agusnya ini ya. Jadi kind of person really confidence ya itu Agus, karena dia sangat bisa merasakan di pertemuan itu atau mediasi itu yang tak lain adalah intimidasi please ya. Itu dia pikir bahwa Novi ini akan tanda tangan dan mengikuti aturannya karena dia sudah yakin bahwa pengacara B ini membawa Novi untuk berdamai, right? Oke. Ini kartunya. Jadi dia punya rasa confident yang luar biasa. Nah, di sini ada kartu yang gelap. Setelah Novi keluar, dia seperti kehilangan harapan. Nah, ini nanti Pak Nasuki akan lihat ya. Ini pada saat dimana dia akhirnya stres. Ya, Agus sakit, gitu kan. Agus orang buta. Nah, ini dia mulai tantrum. Ya, oke. Sekarang kita preteli satu persatu. Pada saat kamu tantrum seperti itu, kamu benar-benar tantrum atau kamu hanya fake? Atau kamu hanya pura-pura atau kamu beneran tantrum? Iya. Oke. Ya, di sini dikatakan di kartunya bahwa ya, beneran dia tantrum. Jadi itu nggak bohong. Ya, itu bukan bermain cantik di kamera, tapi sayangnya Agus, ketika kamu meraung seperti itu, gimana ya, kami ini sudah merasa kayak
Aduh, gua tahu deh permainan lo kalian. Kalian gua tahu deh, kita tahu deh, kayak gitu deh. Gimana menurut kalian? Ya. Jadi ini ada kartu gelap di sini. Ini saat Novi walk out dan dia tantrum, itu beneran. Ya, netizen. Di sini dia ingin Novi kembali lagi ke tempat itu dan dia seperti mempunyai sebuah ketakutan bahwa dia tidak bisa melihat lagi. Oke? Nah, terus di sini perasaan dia, Novi ini nggak baik. Ya, ini aku membaca pikiran dia ya, prediksi ya, disclaimer ya. Novi ini nggak baik karena Novi kan sudah datang untuk promises, udah janji. Tapi kenapa dia pergi? Nah, seperti itu. Oke, atau kalian mau ngelihat cem-ceman kalian tuh gimana, Madam Suki? Cem-ceman saya uangnya banyak apa enggak? Eh, karena dia pelit, Madam Suki. Nanti kalau sudah berumah tangga sama saya bagaimana? Apakah dia tidak pelit lagi? Nah, kalian perlu datang ke Madam Suki supaya tidak terlanjur ya. Orang kalau sudah terlanjur itu apa? Nasi sudah menjadi bubur. Ya iyalah, zaman sekarang itu kan kita nggak munafik ya, butuh uang begitu. Kita juga uang itu penting untuk mensupport hidup kita. Kalau cinta hanya cinta-cinta doang, nggak mensupport ya bagaimana? Ulala baby, aduh pergi aja deh, ya kan? Nah, oke gini. Tapi kita juga butuh orang yang tulus ya, yang tulus, yang benar-benar cinta sama kita. Ya, kalau kalian sudah mendapatkan dua itu, kalian sudah mendapatkan surga dunia ya. Jadi surga itu bukan berarti kita harus mati dulu, enggak. Surga itu pada saat kita hidup juga, Besti ya. Camkan itu. Oke, jadi begitu ya, Agus. Lagian sih ya, ini apalagi isi draft itu nanti kita bahas ya, nggak di sini. Isi draft itu aneh gitu. Nanti akan Madam Suki bahas ya. Ini sebenarnya orang minta donasi apa ngerampok sih? Dan kenapa mau-maunya pengacara B itu kok kayaknya setelah si Novi walk out itu dia malah mundur gitu. Ya udah deh, kita sambung aja nanti di video yang berikutnya ya, karena Madam Suki harus pergi ke klinik dan ada hal yang aku harus urus hari ini. Jadi untuk kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki. Maaf ya, ketarik nih energinya. Di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699. Buat kalian yang mempunyai masalah-masalah yang super rumit dan kalian punya gangguan emosional yang tidak stabil, trauma, inner child atau apapun itu, kalian bisa ikut program pakai cahaya ya. Tapi sebelum kalian ikut program pakai cahaya, nanya-nanya lebih jauh, kalian diwajibkan reading dulu ya. Reading ini Madam Suki agar tahu kalian ini terjebak dalam emosi yang bagaimana, terjebak dalam situasi yang bagaimana ya. Karena kartu tarot adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi dan bisa membaca pikiran alam bawah sadar kamu ataupun target yang kalian ingin tahu ya. Jadi nggak ada klinik-klinikan, nggak ada musro-musroan ya. Karena orang yang bisa membaca kartu tarot ya harus belajar dulu, harus mengerti satu persatu arti kartu ini dan kita masukkan ke intuisi kita. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye. Oke, bagus ini dari aku mau tutup tapi ada dari Desi Natalia. Madam, menurut terawangan Madam, Tenovi dan Densu bisakah mengalahkan tim Farhat? Terima kasih ya sayang. Kita ambil untuk video berikutnya ya. Terima kasih sayangku.